hiduplah Indonesia Raya. Saya ingin mengucapkan atas nama komisi 5 ucapan terima kasih baik Kapolres Majalengka maupun Kapolres Indramayu yang dengan cepat mampu meredam, tidak berkepanjangan kejadian itu. Tentunya rakyat akan jadi korban menantikan bagaimana solusi. Yang ketiga bukan yang bertanya, kehadiran kami ini dalam rangka menjalankan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Tadi disampaikan bahwa pengolahan lahan pabrik gula persoalan ada masalah. Nanti ada masalah. Masalahnya ada di mana? Dari sisi ketidakpatuhan pada perundang-undangan peraturan, ya, kita akan coba. Saya akan masuk pada persoalan mohon maaf Pak Pimpinan, saya tidak meminta waktu tidak 3 menit. Saya agak setengah jam boleh Pak. Saya akan ngantar Bapak datang ke sini. Karena saya ingin selesai. Saya tidak ingin kemudian terjadi kembali. Jadi persoalan yang terjadi yang kemarin itu, ini bukan yang pertama kali. Itu sudah berlarut-larut. Mengingatkan saya kasus tahun 80-an yang terjadi di Lanung Sukan, masalah tanah garapan. Prosesnya sama, yang pindah-pindahin tanah yang tadi digarap seseorang pindah ke orang ini, akhirnya terjadi perkelahian. Jadi akar persoalannya adalah yang pertama, ini persepsi masyarakat, ya, yang tidak ingin menanam tanaman tebu, bahwa nanam tebu itu menurut mereka tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan menanam padi. Ini apa diselesaikan persoalan. Apa alasannya? Apa faktanya? Mereka mengacu pada proses penanaman padi di lahan perhutani, di mana perhutani menanam kayu putih, tumpang sari dengan padi. Mereka merasa lebih menguntungkan dengan pola seperti itu. Tapi hal yang baik adalah bahwa kami menyadari bahwa tanah yang akan dimanfaatkan adalah tanah negara. Memahami, tidak ingin memiliki, hanya ingin menanam tanah negara dan memahami pula. Ya telah diberikan hak hunian kepada pabrik gula jadi untuk dikonsesikan dengan menanam tebu. Nah, dengan mengacu pada pola yang berkembang di lahan perhutani, muncullah ya, ormas tertentu yang memfasilitasi masuk ke lahan pabrik gula. Ya. Dan bahkan mohon maaf ini silakan dicek Pak Kapolres, ya. Saya dapat data bahwa elit pun juga ikut memiliki dengan diberi gratis lahan itu, dan lahan itu diperjualbelikan dan disewakan dan didorong masyarakatnya untuk tidak menanam tebu. Ini persoalan yang memang harus dipecahkan. Itu ini kan tadi 5.700 hektar ada di Majalengka, 6.000 hektar lebih ada di wilayah Indramayu. Awalnya dari wilayah Indramayu karena mengacu pada proses penanaman di lahan kehutanan daerah Gantar, Racing, sama di Kroya sana. Dari wilayah sana akhirnya juga masuk ke wilayah Kabupaten Majalengka. Ya. Pabrik gula Jati 7 kesulitan untuk menghadapi masyarakat. Saya pernah berdiskusi sama JM-nya, hanya mampu 1.500 hektar ditanam. Terus dengan tebu raya hanya 3.000, sehingga tidak maksimal pabrik gula. Nah, oleh karena itu langkah yang dilakukan JM pabrik gula Jati 7 adalah bagaimana memaksimalkan lahan yang mungkin masih bisa diamankan, yaitu di wilayah Kabupaten Majalengka. Di wilayah Kabupaten Majalengka sebagai wilayahnya ada pemukiman. Apunten Pak Asden 2, ya.
mayoritas adalah memang rakyat Indramayu yang bermukim di area pabrik gula Jati itu. Sampai hari ini masih tetap bermukim di sana. Ada musolanya, ada juga kantor balai musuhnya di sana. Tidak berhasil, akhirnya pabrik gula Jati 7 mengambil kebijakan dengan pola kemitraan. Ini pola kemitraan pimpinan ini memang yang perlu didukung, karena dengan kemitraan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bisa mendapatkan hasil di sisi lain. Beban negara pun akhirnya juga akan berkurang, karena tidak terus menerus juga atas beban perusahaan atau besar daripada langkah kebijakan yang baik ini kenapa bermasalah? Ini yang persoalannya yang perlu dipecahkan bersama. Masalahnya adalah pada saat melaksanakan kemitraan itu memberikan fasilitas tertentu kepada kelompok tertentu, kepada bumdes tertentu dengan dukungan ormas pecahan daripada ormas yang kemarin terjadi perselisihan. Yang saya dapat informasi dari ormas Ampera, yang saya dapat informasi dari ormas pendamping kebijakan pembangunan, ya, semuanya memang dari sana itu, yang bersama-sama bumdes di sini itu melakukan kemitraan. Dan namanya bumdes tidak hanya di wilayah desa itu, seluruh antero pabrik gula bumdes itu masuk untuk mengembangkan tanaman. Ini persoalan yang memang harus dipecahkan. Apa konsekuensinya? Apa akibatnya? Akibatnya adalah desa-desa penyangga, ya, tanaman pabrik gula di wilayah Kabupaten Majalengka tidak mendapatkan bagian daripada alokasi pemampatan lahan itu dengan pola kemitraan. Bahkan ada desa penyangga utama, ini ada hadirin kepala desa ini, ya, desa Sumber Pulau, ya, kemarin itu juga bicara pada saya tidak dapat bagian lahan itu. Ini persoalannya. Ya. Bumdes itu bisa, aku juga punya bumdes, aku juga bisa. Gitu kan? Maka muncullah bumdes yang di desa Jati Rada. Ya. Aku juga bisa berhubungan dengan pupuk kuda, bisa menghadirkan pupuknya, tapi karena lahan tidak ada, akhirnya didorong untuk menggarap lahan di wilayah kompleks itu, tepatnya di desa Tukdan, di kecamatan Tukdan. Ini persoalan bahwa mengolah lahan itu, saya meyakini sepengetahuan manajemen, karena pada saat terjadi kejadian ada drone milik pabrik itu. Jadi ini akan persoalan yang memang harus dipecahkan. Kemudian Bapak Ibu hadirin berbahagia, bagaimana nih pengelolaan oleh manajemen pabrik gula? Ini persoalan. Apalagi tadi penjelasan dari Direktur Kementerian Perhutanan Lingkungan Hidup bahwa 12.000 hektar lahan HGU itu, ya, ini sama sekali belum ada penggantinya. Petani Indramayu, kenapa menggarap lahan HGU itu para petani harus bayar sewa? Di Majalengka berkembang 4 juta, kemudian turun 3,5 juta. Indramayu berkembang 3 juta per hektarnya. Di Subang berkembang 3,5 juta per hektar. Padahal lahan ini belum ada penggantinya. Bahwa pabrik gula Jati 7 baru mendapatkan legalitas hak guna usahanya untuk memanfaatkan, belum ada penggantinya. Itu persoalannya adalah uang itu kemana? Kenapa tidak berminat untuk mengembangkan tanaman itu? Kami tidak bisa, kami bukan ahli.
Yang kedua, kami tidak punya modal. Memang di Majalengka permodalannya disalurkan lewat KUR. Tapi persoalannya, memang dalam sisi perbankan karena peminjam KUR itu tidak punya jaminan, pakai jaminan apa itu? Hanya persoalannya kenapa? Kenapa? Uang yang ditandatangani oleh para kelompok itu uang yang tidak jatuh pada kelompok, tapi uang itu jatuh apakah pada manajemen pabrik gula atau kepada yang ditunjuk untuk mengelola itu. Saya mencoba berkomunikasi dengan para kelompok. Saya tidak terima uang apa-apa dari pos itu. Saya hanya terima uang untuk majong katanya. Majongnya apa? Hanya untuk ngolah tanahnya saja. Ya. Bayar pupuk juga bukan petaninya. Ya. Biaya lain pun juga petaninya. Terima barang. Semuanya dibelanjakan oleh orang lain. Pupuknya pun apakah pupuk bersubsidi atau pupuk non subsidi juga tidak tahu. Petani hanya dapat akhir proses itu ya, rincian biaya yang dikeluarkan. Teknik pengelolaan, teknik penanaman, pabrik gula yang memberikan. Pabrik gula sudah tidak punya apa-apa, ya. Traktor pun juga tidak punya. Jika BUMDesnya yang harus menghadirkan traktor, saya mengistilahkan seperti hanya jadi mandor di zaman penjajahan. Jadi sindernya pabrik gula. Kami siap menanam, ya. Tapi harus transparan, ya. Baik penggunaan uang, baik pengelolaan, baik hasil maupun juga bagi hasil. Sekarang petani di Indramayu, ya, katanya suruh nanam tebu, ya, lahannya sudah dibajak sampai hari ini belum ditanam. Petani, jangan memindah-mindahkan petani yang selama ini menggarap lahan itu. Manakala ini dimitrakan agar utamanya diberikan kepada petani yang selama ini sudah mengelola di sana. Intimidasi, ya, untuk mengusir mereka, ya, mengalihkan tanamannya ke tanaman tebu. Secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, persoalan lahan. Ini Pak Kapolres Indramayu, Pak Kapolres Majalengka. Sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan meresmikan Bandara Kertajati. Dan Bandara Kertajati ini akan segera difungsikan, minimal untuk perjalanan umroh dan haji. Ini pasti akan menjadi magnet sudah hadirnya imigran dari manakala ada lahan yang memang masih diperebutkan oleh masyarakat, imigran yang datang itu bukan membawa uang yang banyak, hanya mencari peluang hidup, akhirnya juga akan menempati lahan-lahan pabrik gula ini yang sudah ada saja sudah tidak bisa dikeluarkan, ya, apalagi nanti ada penghuni bahwa pabrik gula BUMN itu adalah aset yang di luar APBN. Artinya apa? Tidak bisa dibiayai oleh APBN. BUMN-nya dari mana? Dari Direktorat Perkebunan. Ke siapa? Justru ini yang saya akan persoalkan. 2021. Berapa? Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Nah, apa faktanya? Pada saat 1 hari sebelum terjadi perseteruan, itu sudah ada kiriman bibit tebu yang dikawal oleh pejabat dari Kementerian Pertanian. Ya. Dan ini bukan hanya di Majalengka, bukan hanya di Indramayu, karena saat itu Menteri Pertanian mengatakan ada 3.500 lahan baru di Indramayu dan Subang. Dan saya bicara sama JM, betul
ada anggaran yang mengalir ke sini untuk ratum dan bongkar kelompok atas nama kelompok. Manakala atas nama kelompok mestinya, ini silakan Pak Kapolres mau bedah silakan. Mestinya anggaran itu tidak dimasukkan sebagai bagian daripada perincian biaya produksi. Itu adalah hak rakyat sepenuhnya. Pak Kapolres, itu adalah hak rakyat sepenuhnya. Karena anggaran itu tidak boleh mengalir ke BUMN. Karena BUMN itu adalah aset negara yang besar. Akhirnya mah rakyat hanya sebagai alat. Tapi yang menikmati bantuan itu akhirnya bukan rakyat.